Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Manuskrip. Istilah manuskrip tidak asing lagi terdengar atau ditemui oleh kita di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi para sivitas akademika yang memiliki program studi yang berkaitan dengan manuskrip seperti ilmu sejarah atau sastra Indonesia. Jika ditanya secara singkat, apa sih itu manuskrip? Sebagian banyak orang menjawab manuskrip ialah kata lain dari sebuah naskah. Namun menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikan. Manuskrip merupakan sebuah naskah tulisan tangan yang sudah ada sejak dulu hingga masih ada sampai saat ini. Bersama saya, Herlambang Agung Nugroho, kali ini kelompok kami akan membahas tentang aspek kodikologi dan manuskrip Quran versi Aceh. Sebelum itu, mari kita simak video wawancara kelompok kami bersama Kak An Natasha dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017 yang mengambil peminatan filologi. Mari. Terus ini yang hadir siapa aja ya? Boleh kenalan? Saya Irma Yuliani dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020, kelas Kodikologi C. Dan kami adalah kelompok 3. Teman-teman bisa kenalan dulu. Kalau saya Ahlul dari kelas C. Oh, ini Ahlul yang sering menghubungi saya. Iya, Mbak. Nama saya Wilujeng Rayu dari kelas C. Jadi tujuan kita mau melakukan wawancara kepada Mbak Tata yang merupakan mahasiswa peminatan filologi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan Mbak Tata untuk meluangkan waktunya bersama kami. Kami akan berbincang sedikit mengenai peminatan filologi. Yang pertama kami akan bertanya-tanya mengenai apa alasan kakak mengambil peminatan filologi. Alasan saya mengambil peminatan filologi itu karena awalnya tuh kayak tertarik gitu sama dunia perfilologian. Di sini kan filologi itu nggak hanya tentang naskah, tapi juga mempelajari tentang kebudayaan masyarakat sekitar. Itu masuk dalam sastra lisan. Nanti semester depan nanti nggak tahu semester berapa, lupa, nanti kalian bisa dapat materi folklore. Terus kok bisa tertarik sama pernaskahan sih? Padahal pernaskahan kan kayaknya membosankan, kuno atau apapun itu ya. Tapi saya tertarik karena dalam pernaskahan itu kayak kita tuh nggak hanya belajar tentang teksnya, tentang naskah itu sendiri, tapi tentang isi-isi dari naskah tersebut. Naskah itu kan nggak hanya mempelajari tentang sejarah, tapi juga macam-macam. Ada yang mempelajari tentang ilmu pertanian misalnya, terus ilmu pengobatan, ilmu pokoknya banyak banget. Kayak misalnya Serat Centini, saya ambil contoh dari Serat Centini ya. Serat Centini itu isinya itu ada tentang mempelajari tentang ramuan obat-obatan, misalnya kayak kamu sakit apa, ini obatnya gitu. Terus tentang ilmu agama, terus ilmu kebatinan, ilmu pertanian, kayak misalnya kalau ilmu pertanian itu kalau zaman dulu kan misalnya sekarang musimnya musim apa, terus harus tanam apa gitu di sawah gitu kan misalnya. Terus ilmu kesenian dan sebagainya. Jadi itu menurut saya pernaskahan itu sangat menarik gitu kalau dipelajari gitu. Mungkin itu alasan saya mengambil peminatan filologi. Kalau ada yang masih apa gitu bisa ditanyakan lagi. Bisa dilanjutkan.
Maaf. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Tata. Kan kita ngambil penelitian tentang naskah Al-Quran, yaitu naskah Al-Quran dari Aceh. Nah, sebelumnya kan naskah Al-Quran itu merupakan sebuah manuskrip. Nah, menurut Mbak Tata sendiri, apa yang kakak ketahui tentang manuskrip? Kayak menurut kakak tuh manuskrip kayak apa sih gitu? Kalau sepengetahuan saya, manuskrip itu sebuah naskah yang ditulis tangan gitu loh. Kalau naskah itu kan kayak sebuah dokumen, kumpulan dari dokumen naskah itu sendiri. Kalau manuskrip itu ya tulisan tangan itu. Soalnya kan manuskrip yang kami ambil itu adalah Al-Quran dari Aceh. Nah, apa yang kakak ketahui tentang Al-Quran dari Aceh? Kayak manuskrip Al-Quran dari Aceh, menurut pengetahuan Kak Natasha. Kalau manuskrip Al-Quran dari Aceh itu ya sebuah manuskrip yang ditulis tangan, sebuah Al-Quran yang ditulis tangan dengan ciri khas Aceh, yang mana ciri khas Aceh itu Arabnya itu miring ke depan gitu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira bahannya itu terbuat dari apa ya, Kak? Manuskrip Al-Quran Aceh ini. Manuskrip Al-Quran ini terbuat dari kertas Inggris ya. Umurnya berapa, Kak, kira-kira? Untuk umur naskah ini ditulis pada abad ke-19. Jadi umurnya sekitar segituan lah. Ditulis pada abad ke-19. Kalau tempat penulisannya mungkin? Tempat penulisan ini di Aceh karena judulnya aja manuskrip Al-Quran versi Aceh. Jadi ditulis di Aceh. Kalau penulisnya, Kak? Kalau penulis di naskah ini tidak disebutkan ya, jadi penulis tidak diketahui. Kemudian Kak, untuk penggunanya sendiri siapa ya Kak? Apakah mayoritas dari orang Aceh atau bagaimana? Kalau penggunanya sendiri kurang lebih kayaknya mayoritas dari orang-orang Aceh. Semua orang Aceh yang beragama Islam. Kemudian menurut kakak, bagaimanakah kondisi naskah tersebut setelah kakak amati? Kalau kondisi naskah secara keseluruhan kondisinya masih baik, sudah digitalisasikan ya, baik. Terus untuk naskah itunya berbentuk kayak amplop gitu kan ya. Kalau kronologi sejarah dari naskah ini, Mushaf Al-Quran ini merupakan manuskrip yang populer sejak zaman dahulu hingga sekarang. Terus persebaran Al-Quran juga terjadi di berbagai wilayah di Nusantara mulai dari Aceh hingga Banten. Maka Mushaf Al-Quran merupakan salinan isi Al-Quran secara keseluruhan yang mencakup teks, iluminasi maupun aspek fisik lain seperti jenis kertas, tinta yang digunakan, ukuran naskah, jenis sampul penjilitan, dan lain sebagainya. Terus penulisan Al-Quran di Nusantara ini diperkirakan telah ada kurang lebih sekitar akhir abad ke-13 ketika Pasai Aceh di ujung Pulau Sumatera menjadi kerajaan pesisir pertama di Nusantara yang memeluk agama Islam. Penyalinan mushaf didorong oleh semangat dalam berdakwah dan mengajarkan Al-Quran. Penyalinan mushaf Al-Quran secara tradisional
berlangsung hingga akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 yang terjadi di berbagai wilayah penting masyarakat Islam masa lalu seperti Aceh, Padang, Palembang, Banten, Cirebon, Yogyakarta, Solo, Lombok, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, dan Ternate. Manuskrip Mushaf Al-Quran versi Aceh ini ditulis di atas kertas Inggris dengan tulisan Al-Quran khas Aceh, yaitu miring ke depan. Diperkirakan umur manuskrip mushaf ini telah ada sejak abad ke-19 dan penulis belum diketahui. Dan untuk Al-Quran versi Aceh ini merupakan naskah yang berisi doa-doa yang diperuntukkan untuk Allah, para nabi, serta tokoh lainnya. Dan penggunaan naskah ini biasanya untuk sarana peribadatan sebagai Islam, seperti naskah Al-Quran yang biasa kita pakai seperti itu. Kemudian, apakah di naskah tersebut terdapat watermark? Dan apabila ada, fungsi dari watermark tersebut itu digunakan untuk apa? Dalam naskah tersebut terdapat watermark yang bertuliskan J. Watman itu ya. Itu berfungsi watermark dalam naskah tersebut itu berfungsi sebagai penanda atau lambang dari kertas yang dipakai. Jadi kita bisa mengetahui dari tahun kapan naskah ini dibuat, seperti itu. Baik, terima kasih. Terus kan tadi ada disebutkan bahwa penulisannya itu menggunakan ke depan gitu kan Kak. Apakah itu termasuk dalam teknik penulisan naskah tersebut? Huruf Arab yang miring ke depan gitu ya. Mungkin itu juga termasuk teknik dan merupakan sebuah ciri khas dari Aceh gitu, teknik penulisan dari Aceh. Lalu tadi kakak kan menyebutkan ada ilustrasi dan juga iluminasi. Di dalam naskah tersebut, bagaimana ilustrasi dan iluminasi yang ada dalam naskah tersebut? Lalu jika ada, fungsinya itu dipergunakan untuk apa ya? Baik. Kalau dalam naskah ini tidak terdapat ilustrasi, tapi terdapat gambar-gambar yang berupa bunga dengan memakai warna-warna merah, kuning, hitam, dan putih. Sedangkan kalau iluminasi berupa bingkai seperti gubahan yang ditambah ragam hias seperti batik, penggunaan warna-warna seperti coklat, oranye, dan hitam. Dan fungsi dari iluminasi ini selain memperindah naskah adalah untuk memperjelas teks, mengungkap sejarah naskah, terus sebagai seni lukis dan keberagaman motif atau gambar beserta maknanya. Terima kasih Kak. Dan pertanyaan terakhir ini seputar tentang perwujudan dari naskah tersebut ke dalam bentuk prosa dan juga puisi. Menurut Kakak, perwujudannya itu seperti apa? Naskah ini berbahasa Arab dan berasal Arab yang berisi doa-doa untuk nabi dan tokoh lainnya. Yang sarana perwujudannya berbentuk puisi ya, dibuat dari kata-kata pertama dari setiap juz. Jadi sarana perwujudan dari naskah Al-Quran versi Aceh itu puisi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau kayak kurang ini dari penjelasan saya. Saya ada pertanyaan lagi kepada kakaknya. Ya. Menurut Kak Natasha sendiri, untuk kedepannya
menurut kakak filologi itu apakah akan dipandang lebih terbuka lagi oleh masyarakat, khususnya mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia? Karena seperti yang kita ketahui, peminatan filologi ini peminatnya cenderung lebih sedikit daripada peminatan yang lain. Kalau menurut saya, peminatan filologi ini kenapa kok peminatnya sedikit? Itu karena biasanya mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang atau anak-anak itu kayak lebih gimana ya? Bingung saya menjelaskannya. Kayak menganggap kalau filologi ini tuh kayak sulit gitu loh. Padahal ya agak sulit sih, tapi tuh kalau emang tertarik, kalau emang suka itu kayak ya udah bisa dijalanin enak gitu. Apa sih? Paham kan maksud saya? Terus terbuka bagi masyarakat. Kalau terbuka bagi masyarakat itu mungkin kedepannya bisa lebih terbuka bagi masyarakat, tergantung kita bagaimana kita mengenalkan filologi ini kepada masyarakat. Mohon maaf ya apabila jawaban saya ini kurang jelas atau kurang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sudah cukup jelas dan dapat dipahami secara keseluruhan. Terima kasih, Kak. Iya. Terus mungkin ada pertanyaan lagi atau apa? Ya, maaf tadi ada pertanyaan yang terlewat. Apakah naskah ini hanya untuk peribadatan saja atau ada fungsi yang lain dari naskah ini? Kalau fungsi naskah ini menurut saya sebagai peribadatan saja ya. Kayak pada naskah-naskah Al-Quran saat ini bagi masyarakat sebagai peribadatan atau untuk pedoman bagi umat Islam. Maaf, saya ingin bertanya tentang terkait peminatan filologi. Sejauh ini di semester ke belakang pasti ada kesulitan dalam peminatan filologi tersebut. Nah, menurut kakak sendiri, apa sih kesulitan-kesulitan yang kakak alami dari peminatan filologi tersebut? Kesulitan saat mengambil peminatan filologi ya. Kalau menurut saya kesulitannya itu pada proses pencarian naskah sendiri. Soalnya naskah itu kan tidak di semua tempat itu ada gitu. Dan di Universitas Airlangga ini filologinya itu fokus pada suntingan teks. Jadi kalau naskahnya itu sudah diteliti tidak boleh gitu. Jadi kan jadi naskah yang kita teliti untuk skripsi itu biasanya kan harus naskah yang belum diteliti. Jadi yang susah itu dalam proses pencarian naskah itu sendiri. Soalnya kebanyakan naskah udah mulai banyak diteliti gitu. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan kepada kakak? Dipersilakan. Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Natasha tadi. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Atau misalnya mau sharing-sharing atau gimana gitu?
saya mau sedikit bertanya lagi sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya di dalam filologi tersebut kan kita itu meneliti tentang naskah. Lalu apakah tapi dalam realitasnya itu di kehidupan masa lalu itu nggak hanya seputar naskah aja, Kak. Kayak ada bukti-bukti lain, seperti kalau kita ada di, contohnya seperti di suatu kerajaan itu ada naskahnya, lalu ada kayak peninggalan-peninggalannya gitu. Apakah itu nanti dihubungkan gitu sama naskah yang ada? Baik, saya akan menjawab pertanyaan siapa ini tadi namanya? Wilujeng Rahayu ya. Kalau menurut saya, yang saya tahu ini, kalau naskah yang masih berhubungan dengan kerajaan-kerajaan seperti itu, kayaknya mungkin masih bisa berhubungan sih. Kalau enggak itu masuk dalam folklore. Folklore itu sastra lisan atau kebudayaan-kebudayaan dari masa lampau yang diwariskan secara turun-menurun kan. Terus apa ya? Kayaknya gitu sih. Saya kurang ngerti juga. Mohon maaf. Gimana Rahayu? Apa udah terjawab apa belum? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Maaf tadi terlempar dari Zoom, jadi tidak sempat menyelesaikan pertanyaan. Iya. Terus ini untuk peminatan, kalian akan ambil bagus sih kalau ambil peminatan filologi juga bisa. Tapi kalau saran saya, kalau mau ambil peminatan filologi, jauh-jauh hari kalian tuh harus nyari naskah dulu. Soalnya nyari naskah itu juga nggak gampang sih. Kalau saya kemarin dapat naskah di kolektor naskah gitu, di kolektor naskah yang menyimpan beberapa naskah doang gitu. Kalau di museum-museum juga banyak masian, tapi biasanya naskahnya tuh halamannya itu masih banyak. Soalnya biasanya kan yang dihindari itu halaman yang banyak gitu kan. Kalau saya mencari naskah tuh udah keliling-keliling ya. Mencari naskah di Banyuwangi sini, soalnya saya domisili Banyuwangi kan, saya tinggal di Banyuwangi. Saya mencari naskah-naskah di Banyuwangi, terus kayaknya saya kurang serak, terus saya mencari naskah lagi di Gresik sama teman-teman saya yang juga peminatan filologi. Terus ada beberapa naskah yang tidak diterima sama dosennya, jadi saya harus mencari lagi sampai akhirnya saya mencari di Lamongan. Terus alhamdulillah ini saya pakai untuk penelitian saya yang di Lamongan itu. Kalau yang paling berkesan itu saya mencari naskahnya di Gresik ya, paling berkesan. Soalnya emang bareng-bareng sama teman-teman motoran ke Gresik yang yang juga belum saya sama teman-teman juga belum pernah ke sana gitu, nyari-nyari. Terus kayak berkesan banget gitulah. Sampai beberapa kali saya PP ke Gresik itu, tapi ternyata malah ditolak ya naskahnya. Pastinya sangat seru sekali ya, Kak. Bagian dari mencari ilmu tapi juga mencari pengalaman. Iya. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Iya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi?
pertanyaannya sudah cukup bagi kelompok kami dan seluruhnya sudah dijawab dengan jelas oleh Kak Natasha tadi. Dari kami dapat dicukupkan sampai saat ini. Saya kembalikan kepada Irma. Terima kasih kepada Kak Natasha yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami sangat berterima kasih telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kodikologi ini. Terima kasih buat Kak Natasha, semangat buat penelitian naskahnya, semoga selalu dilancarkan. Amin. Amin, terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalnya saya ada kesalahan dalam pengucapan atau jawaban yang kurang jelas atau apapun itu, saya mohon maaf. Terima kasih juga. Semoga membantu tugas kalian semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih banyak ya, Kak. ya. Jadi itu tadi hasil dari wawancara dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi naskah manuskrip Quran versi Aceh. Yang pertama, bahan dari naskah tersebut. Naskah Quran dengan cover kulit coklat islami yang longgar disertai dengan tutup amplop. Lalu umur naskah sendiri, naskah itu ditulis pada awal abad ke-19. Untuk penulisnya sendiri tidak diketahui. Untuk tempat penulisannya, naskah Al-Quran ditulis di Aceh menggunakan bahasa Arab dengan tulisan Arab khas Aceh miring ke depan. Tinta yang digunakan adalah tinta hitam dan penulis naskah tersebut tidak disebutkan atau tidak diketahui. Untuk keadaan naskah sendiri, naskah bersampul merah yang kusut dengan ujung sebelah kiri sobek sedikit. Secara keseluruhan, bagian dalam naskah ini masih dalam kondisi yang baik, bahkan sudah digitalisasi. Dalam naskah manuskrip Quran versi Aceh ini tidak terdapat ilustrasi, namun terdapat gambar-gambar berupa bunga dengan memakai warna-warna seperti merah, kuning, hitam, dan putih. Contohnya ada di beberapa halaman, yaitu halaman 4V, 5V, 6R, 7R, 8V, dan 9F. Sedangkan untuk iluminasi berupa bingkai seperti gubahan yang ditambah ragam hias seperti batik dan penggunaan warna-warna seperti coklat, oranye, dan hitam. Lalu untuk penggunaan naskah ini sendiri, naskah tersebut digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam, berisi doa-doa untuk nabi dan tokoh lainnya. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai manuskrip Quran versi Aceh. Sekian informasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Saya, Herlambang Agung Nugroho, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.